Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam konten Indah Bersamamu di dalam YouTube channel saya, Jeffrey S. Chandra Channel. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar hari ini? Semuanya baik? Saya percaya orang yang merasa cukup dalam hidupnya, dia akan selalu berkata bahwa semuanya baik. Meskipun mungkin hari ini yang menjadi standar dalam hidup kita ini masih jauh dari dikatakan orang-orang yang lebih daripada kita. Tetapi orang yang bersyukur kepada Tuhan, maka dia akan selalu merasakan cukup dalam hidupnya. Sebab ada banyak orang dalam hidup ini yang tidak pernah puas dalam hidupnya. Mereka terus mengejar segala sesuatu yang mereka targetkan dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seringkali saya merasa agak sedikit khawatir dengan kata visi dalam hidup seseorang. Sebab selalu ada banyak orang tanya, lalu visi kamu dalam hidupmu apa? Visi ke depannya bagaimana? Dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, boleh nggak orang mempunyai visi dalam hidupnya? Saya rasa itu sesuatu hal yang positif ya. Bahkan kalau boleh dikatakan harus sekali ya Bapak Ibu Saudara, karena itu akan memotivasi kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi, dan kita mau mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, yang menjadi bahayanya antara visi dan ambisi itu terlalu rapat jaraknya. Kadang orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana visinya dan mana ambisinya. Mungkin pada saat dia membuat visi dalam hidupnya, merancangkan sebuah visi dalam hidupnya, mungkin saja motivasinya benar dan memang tulus begitu. Tetapi tanpa dia sadari, di dalam perjalanan menggenapi visinya itu, ambisinya menjadi lebih kuat daripada niat visinya itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan teladan kepada setiap kita. Dia selalu berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu Tuhan. Kenapa visi dengan ambisi begitu rapat? Karena ada banyak orang selalu merasa tidak pernah puas. Kalau saya sudah mencapai segini, baru saya gini. Nanti kalau begitu dia sudah sampai di sini, nanti dia bilang, oh kalau sampai segini, sampai segini, dan seterusnya. Nah, rasa tidak puas ini membuat orang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Rasa tidak puas ini membuat orang keluar dari visinya. Dan seperti yang saya katakan, dia menjadi seorang yang ambisius itu tadi. Nah, saat ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai kata tidak puas ini. Apakah engkau sedang merasakan ketidakpuasan dalam hidupmu hari ini? Namun sebelumnya tentunya kita harus berdoa, memohon tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa yang sangat amat baik, setiap kali kami bangun pagi dan kami menemukan kami masih bisa bernafas, biarlah itu menyadarkan kepada setiap kami bahwa hidup kami ini semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Dan biarlah kami boleh selalu mensyukuri setiap nafas yang boleh kami dapatkan dalam hidup kami ini sampai detik ini. Biarlah kami boleh terus mensyukuri semua nikmat yang Kau beri dalam hidup kami. Sebab satu hari lagi Engkau percayakan bagi kami untuk kami boleh jalani, dan tentunya bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami akan tersesat. Tanpa Engkau kami tidak akan pernah mampu. Tanpa Engkau Tuhan, kami akan kehilangan arah dalam hidup ini. Itu sebabnya bantu setiap kami Bapa, untuk kami boleh selalu melihat hal-hal baik yang telah Engkau berikan dan limpahkan dalam hidup kami.
Untuk kami boleh menyadari kasih setiamu yang selalu Engkau perbaharui setiap pagi bagi kami, sehingga hati kami boleh luap dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Apapun bagaimanapun keadaan kami saat ini, mungkin belum terjadi seperti apa yang kami harapkan, mungkin kami belum bisa hidup senyaman orang lain, tetapi biarlah dengan apa yang ada pada kami hari ini, kami boleh tetap bersyukur. Dan sehingga dengan apa yang ada pada kami itu, kami boleh menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dan dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk nikmat yang Kau beri dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara mau bersyukur bersama dengan saya? Ayo kita bersyukur sama-sama. Dengan sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari dengan sungguh hati di hadapan Bapa yang begitu baik dalam hidup kita, sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi mari kita naikkan syukur di hadapan Bapa kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kita bisa merasa puas dalam hidup ini, sehingga kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita sudah miliki hari ini, yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Ya, kuncinya kita harus selalu merasa cukup. Itu sebabnya kita bisa merasa puas. Dan kalau kita merasa puas, kita bisa bersyukur. Kitab Ibrani 13 ayat yang kelima, satu ayat saja. Di sini dengan tegas dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, janji ini tidakkah membuat kita merasa cukup dalam hidup ini? Tidakkah janji ini membuat kita merasa tenang, sehingga kita bisa bersyukur bahwa Dia menjamin bahwa Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, so what? Apakah bersama dengan Tuhan kita akan kekurangan? Apakah bersama dengan Tuhan kita akan hidup di dalam mara bahaya? Apakah bersama dengan Tuhan kita akan tenggelam dalam samudera kehidupan ini? No way, tidak akan pernah. Dia terlalu mampu untuk memelihara hidup kita. Dia terlalu mampu untuk menjaga hidup setiap kita. Ada banyak orang tidak pernah merasa puas atau tidak pernah merasa cukup dengan keadaan hidupnya saat ini. Mereka selalu merasa kurang dan kurang.
Seperti ada tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9, dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Mau penghasilan berapapun tidak akan cukup buat dia. Padahal kalau dia mau buka mata, ada banyak orang yang penghasilannya lebih kecil, lebih sedikit daripada dia, dan bisa survive loh. Rasa tidak puas dan tidak cukup inilah yang akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai masalah. Terjerat urusan hutang piutang. Seperti ada tertulis di dalam Amsal 22 ayat yang ke-7, dikatakan, yang berhutang menjadi budak yang menghutangi, tersandung hukum dan terlibat berbagai macam tindak kejahatan. Firman Tuhan loh Bapak Ibu yang berkata gini, yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Seberapapun besarnya berkat yang kita terima Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Memang ibadah, kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak akan membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu bukan saya loh yang berkata Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa membukanya di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena itu cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ada loh Bapak Ibu Saudara, itu tertulis di dalam Lukas 3 ayat ke-14b. Kalau tidak percaya buka sendiri. Lukas 3 ayat 14b. Firman Tuhan berkata, karena itu cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Seberapapun gaji kita, seberapapun penghasilan kita, seberapapun yang kita dapat, cukupkanlah dengan apa yang ada, sebab pasti cukup. Orang yang percaya tidak akan hidup di dalam kekurangan, tidak akan. Entah bagaimana caranya, Tuhan pasti akan mencukupkan. Kalau kita dapat merasa puas dan bersyukur dengan keadaan yang ada, Bapak Ibu Saudara, pasti kita tidak akan terserang berbagai penyakit. Sebab kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu hanya akan mendatangkan penyakit bagi kita. Penyakit syaraf. Kenapa? Karena kita merasa terus tegang, senewen, Bapak Ibu Saudara, stres dan frustrasi. Dan kita tidak dapat menjalani hidup dengan tenang. Dan sebaliknya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Lalu apakah salah kita menjadi kaya? Tidak sama sekali. Tetapi Tuhan tahu apa yang Dia harus lakukan dengan hidup kita. Kalau hari ini Dia baru memberi kita segini, terimalah dengan
ucapan syukur. Satu hal yang harus kita ingat baik-baik, Dia itu adil. Mungkin kita pernah iri hati dengan orang, kok dia bisa lebih kaya dari saya, kok hidup saya begini-begini terus. Tuhan kok nggak adil, kenapa Tuhan kasih dia kekayaan sementara kepada saya seperti ini? Saya selalu mau mengatakan Bapak Ibu Saudara, tidak semua rahasia Tuhan ungkapkan bagi kita. Apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, pasti Dia punya maksud. Ada banyak orang bilang gini, nanti ya kalau saya kaya ya, saya nanti mau berderma, saya akan memberikan ini, saya akan menolong, saya akan ini. Iya, kamu berkata begitu karena kamu saat ini belum kaya. Tapi nanti kalau udah kaya mungkin udah beda. Karena manusia sekali lagi tidak pernah merasa puas. Dan Tuhan paling tahu batas kekuatan kita. Daripada nanti berkat Tuhan yang Dia berikan menjadikan kita jauh dari Tuhan, Tuhan akan menahan hal itu selama kita belum siap. Ada banyak orang belum siap menjadi kaya. Sorry to say. Tuhan mau gak anak-anaknya kaya? Oh mau lah. Mana ada bapak mau lihat anaknya kere. Kadang kalau Tuhan berikan kekayaan kepada semua anaknya di bumi ini, Tuhan akan bangkrut gak? No way. Tidak akan pernah bangkrut. Karena segala sesuatu jadi dengan ucapannya. Tuhan tidak akan pernah bangkrut kalaupun Dia membuat semua anaknya di muka bumi ini menjadi kaya. Lalu atas dasar apa Tuhan menahan? Karena kasih-Nya kepada kita. Dia yang paling tahu batas kekuatan setiap orang. Batas kesiapan setiap orang untuk menerima berkat dari Tuhan. Berapa banyak orang yang dulunya hidupnya susah, dekat dengan Tuhan, datang doa puasa, doa malam, nangis-nangis, doa sama Tuhan. Dan begitu Tuhan berkati, bye. Lalu bagaimana Tuhan mau kasih lebih kalau begini caranya? Jadi kalau hari ini mungkin kita belum diberikan kelebihan seperti orang lain, nikmati apa yang Tuhan beri hari ini dengan bersyukur. Karena akan ada saatnya kalau kita sudah siap, kalau kita sudah kuat, pasti Tuhan beri. Tuhan gak akan menahan segala kebaikannya. Tuhan tidak akan pernah menahan segala berkatnya. Kita harus berpegang teguh kepada janji-Nya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun berkat yang diberikan Tuhan, tidak akan mendatangkan malapetaka. Tapi berkat yang dicari dengan jalan yang salah, sebesar apapun pasti mendatangkan derita. Istilahnya orang dunia bilang gak halal gitu loh Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Amsal 10 ayat ke-22 mengingatkan setiap kita, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berapa banyak kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang bekerja mencari nafkah segala macam, istilahnya kepala udah jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi tetap aja tidak membuat dia menjadi kaya. Sebab sekali lagi firman Tuhan ya dan amin berkata, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Andalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan libatkan Dia di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Sebab hanya Tuhan yang dapat menjadikan apa saja yang kita buat itu berhasil.
niscaya berkat-berkatnya dicurahkan dalam hidup kita. Jika Tuhan yang membuka pintu berkat bagi kita, tak ada kuasa manapun dan manusia siapapun yang dapat menutupnya. Sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau ganti sedikit. Sebab Ia membuat setiap anak-anaknya menjadi kaya pada waktunya. Kalau hari ini belum, artinya belum waktunya. Nantikan waktu Tuhan. Bersyukur saja dengan apa yang ada pada kita hari ini. Nikmati dan jalani. Tanpa rasa syukur, sebesar apapun berkat yang ada, tidak akan memberikan kepada kita rasa cukup. Mari kita sama-sama bersyukur lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, doakan satu saat saya bisa membuat sebuah konten tentang kesaksian saya, bagaimana Tuhan memberikan saya rasa cukup itu, rasa puas itu. Dari kecil hidup saya susah,
Saya bantu mama saya dagang di pinggir-pinggir jalan. Namun karena saya setia sama Tuhan, saya terus melayani Tuhan. Tuhan memberkati hidup saya sedemikian rupa sampai di suatu titik di mana Tuhan memberikan begitu banyak buat saya. Tuhan memberkati saya jauh lebih besar dari apa yang saya pernah bayangkan. Dan saya ingat di titik itu, di saat usaha saya waktu itu sedang sangat sukses, Bapak Ibu Saudara. Satu saat saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan sudah beri buat saya more than enough, lebih daripada cukup. Itu sebabnya saya mau closing down usaha saya mau tutup usaha saya mau memberikan hidup saya sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Saya mau hidup hanya untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur saya pernah sampai di titik itu, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa apa yang Tuhan buat saya sudah more than enough. Dan saya mau saksikan, sejak saat itu berkat saya tidak menjadi berkurang, bahkan semakin bertambah sampai hari ini. Itu sebabnya, seperti firman Tuhan tadi katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, maka engkau akan merasa tenang, merasa puas, dan selalu bisa bersyukur. Mari sama-sama kita mau sekali lagi naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari dengan hormat kita mau angkat kedua tangan kita bersyukur. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat segala yang kami punya hari ini. Sebab tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berhenti melimpahi kami dengan segala nikmat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hidup yang indah yang Kau berikan bagi kami hari ini. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar
setiamu di sepanjang hidupku, selamanya tak pernah berkekurangan. Kasih-Mu menjaga hidupku, kebaikan-Mu memagari hidupku. Selamanya, selamanya. Di hadapan Tuhan saat ini, mari sama-sama kita mau akui bahwa segala sesuatu yang kita punya hari ini, segala sesuatu yang kita miliki hari ini, itu datangnya hanya daripada Tuhan. Semua itu adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Itu sebabnya jangan ada satu orang pun yang meninggikan diri dan berkata bahwa semua ini aku dapatkan oleh karena jerih lelahku. Semua ini aku peroleh oleh karena kepandaianku. Pandemi ini menyadarkan kepada setiap kita bahwa tidak ada satu pun dalam hidup kita yang berkuasa untuk menentukan arah jalan kita. Sebab hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Hanya karena berkat Tuhan yang membuat segala apa yang kita buat dibuat Tuhan berhasil. Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan. Syukuri semua nikmat yang telah engkau alami dalam hidupmu sampai hari ini. Jangan lihat persoalan dan masalah. Ada banyak orang yang hidupnya mengalami persoalan dan masalah yang jauh lebih besar daripada kita. Itu sebabnya bersyukur dengan apa yang ada, sekalipun dengan masalah dan persoalan yang masih ada dalam hidup kita hari ini. Karena Tuhan pasti akan membawa kita mampu melewati semuanya itu. Dia Jehovah Jireh. Dia pasti akan mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang pernah tidak timbul dalam hati kita, itu yang Dia pasti akan berikan bagi setiap kita. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan merasa tenang, maka engkau akan merasa puas, dan engkau dapat bersyukur kepadanya. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ingatkan kami selalu bahwa Engkau menyelamatkan kami supaya kami dapat menjadi penyembah-Mu. Bagi kami Engkau lebih berharga dari semua yang kami miliki, sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami dapat menaikkan syukur kami. Kalau saat ini keadaan baik ada pada kami, biarlah itu menjadi ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Namun jikalau saat ini kami sedang berada dalam situasi yang kurang baik menurut kami, biarlah kami tetap bisa menaikkan syukur kami sebagai korban di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sanggup mengubah hidup kami dari gelap kepada terang-Mu, terlebih lagi hanya sekedar persoalan dan masalah dalam hidup kami, itu sebabnya ajar kami untuk melihat proses perubahan itu. Sekalipun mungkin itu sesuatu yang menyakitkan, namun biarlah kami boleh terus bertahan untuk dapat melihat hasil akhir karya tangan-Mu. Biarlah selama kami hidup di dunia ini,
Kami hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyelesaikan rencana-Mu dan selalu memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas segala yang ada pada kami saat ini. Kami bersyukur atas apa yang belum terjadi pada kami saat ini. Kami bersyukur atas apapun yang akan Engkau berikan bagi kami di masa yang akan datang. Karena kami yakin Engkau selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang teramat baik. Haleluya.